Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Ersan Amulia dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 200179096. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang dan mata kuliah yang akan saya jelaskan ini adalah mata kuliah dari ilmu linguistik. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin video ini akan menyulitkan kalian, mungkin akan panjang. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti karena ini adalah video pertama saya dan saya juga baru belajar dalam membuat video ini. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang morfologi, tentang konsep morfologi, ruang lingkup kajian morfologi, jenis-jenis morfologi. Sebelumnya saya minta maaf karena video ini mungkin kata-kata penjelasannya terlalu kecil, jadi mohon dimaklumi. Konsep morfologi. A. Morfologi. Sejarah morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Bunyi O yang terdapat di antara morphe dan logos ialah bunyi yang biasa muncul di antara dua kata yang digabungkan. Jadi, berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Jadi, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik. B. Pengertian morfologi menurut para ahli. Pertama, Ramlan 1978 berpendapat morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. 2. Menurut Nida 1974 mengatakan bahwa morfologi adalah satu kajian tentang morfem-morfem dan penyusun morfem dalam rangka pembentukan kata. 3. Menurut Krista 1980, morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Empat. Menurut Bauer 1983, morfologi membahas struktur internal bentuk kata. 5. Menurut Rusmaji 1993, morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya, dan prosesnya. 6. Menurut O'Grady dan Dobrowolski 1989, morfologi adalah komponen kata bahasa generatif transformasional (TGT) yang membicarakan tentang struktur internal kata, khususnya kata kompleks. 2. Ruang lingkup kajian morfologi. A. Morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Menurut Cair 1994, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Keraf 1984 juga memberikan definisi tentang morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan ataupun kata.
Menurut Ramlan, morfem dapat ditentukan berdasarkan 6 prinsip, yaitu sebagai berikut. A. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti (leksikal) atau makna (makna gramatikal) yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat, dalam lihat, melihat, penglihatan. Dengan demikian, lihat merupakan morfem. B. Satuan yang mempunyai struktur fonologi berbeda merupakan satu morfem apabila satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama, dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai contoh, mem, men, meng di dalam kata membawa, mendukung, dan menggali memiliki arti yang sama, dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya, yaitu satuan itu muncul karena mengikuti konsonan dari B, D, dan juga G. Berikutnya, C. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer (dapat diterakan secara silih berganti). Misalnya, bel adalah kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun atau B dalam bekerja, sebagai mempunyai makna yang sama dan dapat diterakan secara silih berganti. D. Apabila dalam deretan struktur satu satuan paralel dengan satuan kekosongan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat dia makan kacang, kata makan dipakai tanpa menggunakan me. Morfem yang tidak dapat dalam struktur tersebut morfem zero. Selanjutnya, yang E. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya adalah kalimat yang tidak sama. Misalnya, kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya, kata buku berarti kitab dan buku sendi, atau kata mulut dalam kalimat mulut gua itu lebar dan mulut orang itu lebar. F. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya, di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar, terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar, dan an merupakan morfem yang berbeda. Dua. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misal, i. Pada kata i kenai dalam morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, mem adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Krida Laksana 1993. Alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misal, ber, b, dan bel adalah alomorf dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf meng, men, me, men, mem, meng, dan menge, seperti pada kata mengajak, melukis, menulis, membawa, menyapa, dan mengecat. 3. Jenis morfologi. Sesuai buku Morfologi Bahasa Indonesia karya Abdul Khair, morfologi memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya kriteria kebebasan, keutuhan, makna, dan sebagainya. 1. Berdasarkan kebebasannya, untuk dapat digunakan langsung dalam sebuah pertuturan, morfem dibagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat langsung digunakan dalam pertukaran, tanpa membutuhkan morfem lain. Dengan kata lain,
Morfem bebas bisa berdiri sendiri dan memiliki makna nama tanpa harus dikaitkan dengan morfem lain. Contohnya seperti morfem bebas adalah hampir semua kata dasar, misalnya hijau, pergi, air, dan sebagainya. Selanjutnya, di samping itu, morfem terikat ialah morfem yang harus berkaitan dengan morfem lain agar bisa digunakan dalam sebuah kalimat atau pertuturan. Contoh morfem terikat adalah semua afiks dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa morfem dasar seperti dalam kurung juang, dalam kurung berhenti, dalam kurung geletak, dan lain-lain. Baik penggunaan afiks atau beberapa morfem dasar yang merupakan morfem terikat harus digabung dengan morfem lain. Contohnya berjuang, berhenti, tergeletak, dan lain-lain. 2. Berdasarkan ketuan bentuknya, bentuknya morfem dibagi menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua morfem dasar baik bebas maupun terikat serta prefiks, infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terbagi ialah morfem yang secara fisik terbagi atau bisa disisipi morfem lain. Contoh dari morfem terbagi ialah konfiks dalam bahasa Indonesia seperti p-an, g-an, dan per-an. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ber-an adalah konfiks. Sama pada kata berpakaian, imbuhan ber-an pada kata tersebut bukanlah konfiks, melainkan kombinasi infiks. Berbeda dengan kata ber-an pada kata bermunculan, pada kata tersebut imbuhan ber-an merupakan konfiks. Dan nomor 3, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfem dibagi ke dalam morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar ialah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi. Misalnya morfem dalam kurung buku, dalam kurung bunga, dan dalam kurung merah. Sedangkan morfem afiks ialah morfem yang tidak pernah menjadi dasar akan menjadi pembentuk dalam proses morfologi. 4. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental dapat diartikan sebagai morfem yang terbentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya morfem lihat, dalam kurung lihat, dalam kurung ter, kurung sikat, dan dalam kurung lah, Cair 2008. Sedangkan morfem suprasegmental dalam morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem jenis ini. Namun di Cina, Thailand, dan Burma terdapat morfem suprasegmental ini. 5. Morfem wujud dan morfem tan wujud. Sesuai dengan namanya, morfem wujud berarti morfem yang secara nyata ada. Sebaliknya, morfem tan wujud tidak memiliki kehadiran secara nyata di dalam bahasa Indonesia. Semuanya termasuk morfem wujud. Namun dalam bahasa Inggris, morfem tan wujud dapat ditemukan. 6. Morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Kedua jenis morfem ini dapat jika dipandang berdasarkan ciri semantik morfem. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Misalnya, dalam kurung kuda, dalam kurung pergi, dalam kurung lari, dalam kurung makan, dan dalam kurung merah. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna apapun pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna jika digabungkan dengan morfem lain dalam satu proses morfologi. Termasuk morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem-morfem afiks seperti dalam kurung ber, dalam kurung me, dan dalam kurung ter.
sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah informasi dalam materi tersebut, karena saya baru pertama kali membuat video dan saya masih memahami tentang linguistik. Jadi mohon dimaklumi atas kesalahan-kesalahan saya. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe-nya, karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman sangat berarti untuk saya. Nantikan video-video saya selanjutnya jika ada kesempatan di lain waktu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.